Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai, NIM 06041381924031, semester 3 program studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikoanalisis dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Jadi saya akan langsung menjelaskan materi tentang mengenai psikoanalisis. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu psikoanalisis. Jadi psikoanalisis adalah berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dan aspek-aspek berkembang ketika terjadi konflik aspek-aspek psikoanalisis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak dini. Jadi maksudnya psikoanalisis itu terjadi ketika kita masih berusia anak-anak, umumnya maksudnya itu kayak lebih berkembang di masa kanak-kanak. Jadi ketika kita terjadi konflik pada masa kanak-kanak, contohnya pada masa sekolah dasar, psikologis itu berkembang ketika terjadi konflik tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori menurut beberapa ahli. Yang pertama, teori menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, pada tahun 1856 sampai 1939 merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang ditemukan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Jadi menurut Sigmund Freud, mengenai teori psikodinamika, teori tersebut berfokus pada masalah bawah sadar. Contohnya pada saat kita tidak sadar melakukan hal tersebut, jadi aspek kepribadian seseorang itu sangat menentukan psikodinamika tersebut. Masih mengenai teori dari menurut Sigmund Freud, teori psikologi yang paling banyak diacu dalam pendekatan psikologi atau yang paling dominan dalam analisis karya sastra adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, psikoanalisis ialah sebuah metode perawatan medis bagi orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Psikoanalisis merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang mengalami penyimpangan mental dan syaraf. Jadi menurut Sigmund Freud, psikologi atau psikoanalisis itu berguna untuk mengobati seseorang yang mengalami contohnya penyakit saraf dan penyakit lainnya pada zaman itu. Mengenai keinginan bawah alam sadar dari psikologi atau psikoanalisis, penekanan Freud pada bawah alam sadar berasal dari pelacakannya terhadap pedalaman pengalaman pribadi para pasiennya. Ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa terjadi pada masa kanak-kanak yang sangat mempengaruhi kehidupan pasien di masa selanjutnya. Impresinya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia yang informasinya kemudian tertanam dalam bawah alam sadar, meyakinkannya bahwa informasinya bawah alam sadar itu sangat penting. Karena dari situlah muncul berbagai gangguan emosi. Masih menurut Sigmund Freud, jadi menurut Sigmund Freud itu terdapat tiga kepribadian di psikologis atau psikoanalisis. Kepribadian yang pertama yaitu ID, struktur kepribadian yang asli yang berasal segala sesuatu yang secara psikologis yang telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting. ID merupakan gudang energi psikis yang menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur kepribadian tersebut. Kepribadian yang kedua yaitu ego. Ego ialah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realistis. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Kepribadian yang ketiga yaitu superego. Superego ialah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kehidupan. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah.
sehingga dapat bertindak dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Jadi dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa dari ketiga kepribadian tersebut dapat dipahami bahwa ID, ego, dan superego adalah suatu konsep yang dikembangkan oleh Sigmund Freud untuk melakukan komponen-komponen perkembangan biologis, ID, psikologis atau ego, dan sosial atau superego. Ketiga komponen kepribadian ini berkembang melalui tahap-tahap perkembangan psikoanalisis. Sigmund Freud menggunakan istilah-istilah seksual untuk segala tindakan dan pikiran yang memberi kenikmatan atau kepuasan, dan istilah psikoseksual digunakan untuk menunjukkan bahwa proses perkembangan psikologis ditandai dengan adanya libido atau energi seksual yang dipusatkan pada daerah-daerah tubuh tertentu yang berbeda-beda. Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual, dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut individu mengalami kenikmatan pada suatu bagian tubuh lebih daripada tubuh yang lainnya. Masih mengenai teori yang kedua yaitu teori menurut Erik Erikson. Jadi menurut Erik Erikson ini adalah psikososial. Psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang terinfeksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama menjadi masa bayi dan masa kanak-kanak. Tahap kelima sampai tahap 3 terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Jadi 8 tahap perkembangan psikososial Erikson antara lain 1. Terus versus Mintrus. Yang kedua yaitu autonomy versus shame dan doubt. Yang ketiga yaitu initiative versus will. Yang keempat yaitu industry versus inferiority. Yang kelima yaitu identity dan identity confusion. Yang keenam yaitu intimacy versus isolation. Yang ketujuh yaitu generosity versus stagnation. Yang kedelapan yaitu integrity versus despair. Dalam psikososial, Erikson memberi jiwa baru dalam teori psikoanalisis dengan memberi peranan perhatian yang lebih besar kepada ego daripada ID dan superego. Dia masih menghargai teori Freud, namun menggambarkan ide-ide khususnya dalam hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan dan peran sosial terhadap pembentuk ego. Ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan dalam dan kekuatan lingkungan sosial. Ego bersifat adaptif dan kreatif, berjuang aktif atau otonomi, membantu dirinya menangani dunia luar. Erikson mengakui bahwa adanya kualitas dan inisiatif sebagai bentuk dasar pada tahap awal. Namun, hal itu hanya bisa berkembang dan matang melalui pengalaman sosial dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pandangan Erikson terhadap teori Sigmund Freud. Jadi menurut Erikson terhadap teorinya Sigmund Freud, dia juga mengakui sifat rentan ego defension yang irasional, efek trauma analitik coil yang langgeng, dan dampak lingkungannya yang membatasi dan tidak peduli terhadap individu yang lainnya. Namun menurut ego memiliki sifat adaptif, kreatif, dan otonom, atau adaptable, kreatif, dan autonomi. Dia juga memandang
lingkungan bukan semata-mata menghambat dan menghukum Freud, tetapi juga mendorong dan membantu individu. Ego menjadi mampu, terkadang dengan sedikit bantuan dan terapis menangani masalah-masalah secara efektif. Jadi saya akan menjelaskan yang terakhir mengenai peranan teori psikoanalisis dalam peranan pendidikan. Dalam perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Contoh yang pertama dalam pendidikan, konsep kecamatan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik yang dididik. Dengan konsep ini pula, peserta dididik dibantu dan menghargai diri dan orang lain serta lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan diartikan ke pendidikan ranah efektif atau karakternya. Yang contoh yang kedua yaitu dalam ranah pendidikan lagi, teori psikoanalisis berbasis dalam kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan bukan berdasarkan pada angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Menurut Germer, ada beberapa kecerdasan yang ada pada manusia, yaitu kecerdasan matematik, linguistik, dan kinestetik. Visual spasial, musik, intrapersonal, interpersonal, naturalistik, dan eksistensial. Sebuah pendidikan seharusnya menjembatani setiap kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kebutuhan engine teori Freud yang menyebut bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Jadi saya akan menjelaskan yang terakhir mengenai peranan teori psikoanalisis dalam peranan pendidikan. Dalam perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Contoh yang pertama dalam pendidikan, konsep kecamatan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik yang dididik. Dengan konsep ini pula, peserta dididik dibantu dan menghargai diri dan orang lain serta lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan diartikan ke pendidikan ranah efektif atau karakternya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dalam video materi mengenai psikoanalisis tersebut. Di sini saya menjelaskan psikoanalisis secara umum dan beberapa teori dalam psikoanalisis dari beberapa ahli. Saya di sini menyadari bahwa yang saya jelaskan ini belum sepenuhnya benar dan tidak lengkap. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.